Tes. Cuek. Cuek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi para pemirsa Nahdien Nahdiat dimanapun Anda berada, khususnya warga Nahdien Lubai Ulu di acara kita Pance, Podcast Aswaja An-Nahdiah Creative Entertainment. Oh, Pance Pance itu kalau bahasa di Lubai Pandang. itu ada kepanjangannya. Pance, panjang cerita. Jadi biasanya kalau sudah duduk di pance itu ndak leren-leren ngobrolnya. Semoga obrolan ini membawa berkah, kesemangatan, spirit untuk warga Nahdien khususnya di Lubai Ulu. Baik para pemirsa sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama dengan seseorang yang sangat istimewa khususnya di kalangan para kader sekalian. Beliau tidak asing lagi yang termasuk masih saudara Pak Imwong ya. Gus Mubin Wong. Langsung saja dari Gus Mubin Wong untuk memperkenalkan diri kepada warga Nahdien Nahdiat di Lubai Ulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa para Nahdien di Lubai, di Muara Enim, Sumatera Selatan, di Indonesia Nusantara. Alhamdulillah saya berkesempatan duduk bareng bersama orang-orang gila, orang-orang yang tidak waras ke-NU-annya. Di kita ini sama-sama tidak waras, Pak Supri ya. Iya. Ya. Saya dilahirkan 30 tahun yang lalu di Lamongan. Getlab muda 30 tahun yang lalu, yang 10 tahun saya simpan. Berarti aslinya 40. Saya asli Lamongan, terjerumus di NU sejak masih sanawiyah, tepatnya di IPNU. Ini sekilas tentang saya bukan orang luar biasa, tapi biasa di luar tepatnya. Orang yang betul-betul luar biasa itu yang sering di luar. Ngendikane Mbah Yai Hanan obah ben barokah. Jadi wong sing obah iku mesti sering metu, sering bergerak dan sering beraktivitas. Sementara itu mungkin Mas Alhamdulillah. Terima kasih. Konco-konco dari warga NU di Muara Enim khususnya ini khusus di Lubai Ulu tuh pokoknya kondangnya pokoknya The Master Mubin Wong mawon. Ngertine pokoknya Gus Mubin Wong. Wong NU lah niku mungkin bisa disampaikan kepada konco-konco nama sejati ini dengan lengkapnya dari orang tua niku sinten, terus apakah ada rahasia dari nama tersebut sehingga kok bisa akhir-akhir ini menjadi Mubin Wong gitu. Kalau secara akte kelahiran Minahul Mubin. Minahul Mubin. Kemudian begitu kenal NU, terima kasih kopinya. Sejak tahun 2012 bukan isaro, tapi saya merasa saya NU saya kok biasa-biasa saja, tapi ngakunya wong NU. Maka dari situlah semakin mengenal NU, semakin bisa memahami sehingga saya mengganti nama saya menjadi Mubin Wong NU. Mempertegas NU-nya bisa dihilangkan, bisa disematkan, bisa wong gendeng, wong stres, tapi tetap NU. Wong NU. Nah ternyata nama itu hoki, semakin mempertemukan saudara-saudara saya sesama orang gila NU, sesama orang yang tidak waras NU di mana-mana akhirnya. Hoki karena mudah diingat, Mubin Wong, Baim Wong, Abdullah Wong, dan banyak nama-nama Wong itu kan. Dan Mubin Wong, Mubin itu nyoto, Wong itu menungso. Orang yang benar-benar manusianya saya. Yang lain tidak.
Berarti gendruwo iki. Gendruwo. Jadi kesimpulannya dari nama beliau ini memang ada isyarat yang menunjukkan bahwa Mubin itu jelas-jelas wong itu orang, NU ya NU. Tapi NU-nya bisa diganti tadi. Ya, wong jelas-jelas wong NU. Wong NU. Jelas-jelas gendeng NU. Jelas-jelas gendeng NU. Dan berkah dari nama tersebut, panggilan tersebut, ternyata beliau dipertemukan oleh wong-wong gendeng yang lain dengan NU. Oke Mbak Yai, terima kasih. Untuk dulu Mbak Yai, tempat lahir jenengan, terus sedikit mengenai cerita orang tua panjenengan, nggih. Tanggal lahir tadi sudah nggih, tapi nggak disebutkan angka. Alhamdulillah saya dilahirkan dari pasangan resmi atas pernikahan yang tercatat dinas pernikahan. Tepatnya hari Ahad Pahing 20 September 1980. Masa tanggal lahir kok ditakokno sih? Asli tidak melalui sesar. Jadi mulai penekanan yang luar biasa, buka 1 buka 2 lahir yang namanya saya. Soalnya mboten terangaken tanggale. Ini tuh para nahdi-nahdi itu melihat jenengan tuh 17 tahun. Nanti pada PHP-an apa? GR-an nanti. Dan sejak lahir sudah merepotkan orang, termasuk Bu Bidan yang sudah saya kencingin dan sebagainya. Itulah sekilas, saya pikir sama para Nadiyat-Nadiyin mengalami yang sama, proses yang sama. Kalau keluarga, saya lebih memilih jalur bebas, tidak memilih di pesantren, tapi saya membesarkan pesantren dari luar. Saudara-saudara saya yang ada di rumah yang megang pesantren, termasuk masih menjadi pengasuh salah satu pondok di Solokuro, Lamongan. Asmane iki Yai Basto Basir. Niku abah jenengan. Abah. Allah yarham. Dari pernikahan ibu pertama dan insya Allah yang terakhir. Saya 3 bersaudara. Ibu saya wafat pada saat selesai di baiat PKB NU. Jenengan selesai di baiat? Ibu. Oh ibu selesai di baiat langsung kapundhut. Minta LPG pengurus muslimat. 2 minggu kemudian ikut PKB NU. 2 minggu kemudian beliau meninggalkan putra-putrinya. Jadi wafat dalam kondisi sudah baiat NU. Nah ini menariknya. Insyaallah. Dan itu menjadi motivasi jenengan yang sangat kuat gitu. Yang sangat kuat, semakin kesini semakin pingin dimelaratkan NU. Bukan mencari kekayaan di NU. Bukan makan kekayaan di NU. Dan pasti tidak akan kaya nyari kekayaan di NU, itu tidak mungkin, tidak ada rumusnya. Tidak ada rumusnya. Karena Nahdlatul Tujar Mbak Wahab itu ditarik terus tarikan. Bukan bantuan. Kita yang membantu NU karena kita butuh NU. Iya. Jadi asli Lamongan nih. Asli Lamongan. Nah tadi sedikit beliau sudah menyampaikan profil kedua orang tua, keluarga walaupun masih secara umum. Nanti kalau ingin lebih jelasnya ya sering-sering sowan ke Sunan Gunung Derajat nggih. Sunan Derajat. Pangapunten nggih. Sunan Derajat. Atau kalau enggak dengan kesempatan yang sempit ya di medsos lah. Di medsos. Cari aja Mubin Wong NU pasti ketemu. Oh nggih, channel Facebooknya Mubin Wong NU, IG-nya Mubin Wong NU, semua medsos Mubin Wong NU. Oh, jadi beliau punya media silaturahim alam gaib. Itu ketiknya Mubin Wong NU. Nanti akan dipasang di YouTube kita alamatnya. Jangan lupa di subscribe. Ya, like, subscribe, bagikan. Kemudian niki kan tadi ujung-ujungnya tetap supaya orang itu enggak
GR baperan kali jenengan karena jenengan itu kondangnya tuh orang yang berkobar-kobar seperti Bung Karno. Nah ini selain berkobar-kobar juga tuh kalau tidak ditanyakan statusnya itu bahaya nanti. Banyak yang GR. Ini mungkin bisa disampaikan kepada dulur-dulur NU status jenengan sekarang ini lajang nopo. Status saya warga negara Indonesia. Sudah beristri, pemirsa, beranak baru 2. Alhamdulillah. Dan rencananya sih tetap nambah. Ya, amin, amin. Banyak anak, banyak rezeki. Amin, amin. Ya minta doanya saja. Amin, amin, amin. Jangan senyum sampean. Dan aktivitas selain di NU, alhamdulillah diminta membantu di Universitas Islam Lamongan. Jadi itu promosi kampus saya di Sumatera Selatan ini yang ingin kuliah di universitas yang NU-nya NU ya Unisla itu. Unisla. Pokoknya di situ ada Mubin Wong NU Unisla. Niku apa enten jalur gratis sih? Ada beasiswa untuk doktoral bagi guru Madin, magister bagi guru Madin, dan kita memprioritaskan guru Madin baik dari pemerintah terlebih dari Yayasan Sunan Giri. Karena nama yayasannya Sunan Giri. Dan selalu berharap putra-putrinya orang NU harus kuliah. Pendidikan harus diambil. Betul. Bahwa selain Nahdlatul Tujar bikin Tasfirul Afkar. Itu dari pendidikan. Dari pendidikannya. Alasannya pesantrennya. Kok harus kuliah? Alasannya harus kuliah. Kita harus menjadi letupan-letupan peradaban. Letupan-letupan zaman. Jadi pemuda NU kok pendidikannya stagnan, maka ini bahaya. Maka selama masih nafas di kandung badan, maka sebisa mungkin kita belajar, sekolah. Yang tidak ada kesempatan lagi ya tetap belajar. Yang muda-muda kesempatan apapun diambil. Eman kalau tidak ambil. Tolabul ilmi minal mahdi ilalah. Mantap ya. Kalau lihat ceritanya beliau itu juga di Unisla dan sering di Facebook beliau ini sering ke Malang, ke universitas gitu, di tempat lembaga-lembaga pendidikan. Ini kelihatannya riwayat pendidikan beliau ini kayaknya sampai sekarang belum lulus ini. Mungkin bisa diceritakan nih riwayat pendidikan panjenengan mulai dari awal sampai detik ini. Dari sekian pertanyaan ini Mas yang tidak saya suka. S1 saya 14 semester. S2 saya 5 semester. S3-nya ini baru 4 semester, semoga tidak molor seperti S2. Amin. Maka jangan ditanya. Ya. Itu terlalu cerdas sih. Iya, bukan cerdas. Selain bayar SPP-nya enggak bisa, tugasnya berat semua. Ya, moga-moga dosen beliau yang mendengarkan langsung dikasih lulus saja. Amin. Karena beliau ini memang betul-betul jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Jadi pendidikannya bukan karena beliau itu tapi memang semata-mata semua yang penting di situ nilai tolabul ilminya jalan. Ini memang prinsip yang sangat mulia. Kemudian tadi sedikit jenengan sudah menyampaikan mulai terjerumus di NU itu sejak Ibnu nggih. Nah, mungkin Ibnu nggih. Nah, itu mungkin bisa diceritakan nih awal ketertarikan jenengan di NU, kok bisa, alasan apa yang melatar belakang jenengan itu sehingga sampai sekarang rela lebih senang dipanggil dengan Mubin Wong NU panggilannya itu. Karena kesempurnaan itu berawal dari sebuah tekanan. Kalau saya membahasakan melarate ngurusi NU itu adalah kesempurnaan hidup. Artinya wafat dalam kondisi bertugas di NU, wafat dalam kondisi NU itu kesempurnaan hidup. Nah, mungkin saya diuntungkan di kehidupan keluarga, mungkin Mas Alfian, Pak Supri, mungkin di Lubai, di Muara Anim dan sebagainya mulai kita ciptakan aja. Jadi mulai MI itu kita sudah dikenalkan di penuh.
Maka proses MI kelas 6 kalau tidak salah saya ikut Magesta. Sanawiyah kelas 1 sampai kelas 3 itu proses lakmut sama lakutnya di Alia. Begitu kuliah saya meneruskan, waktu itu PMI belum menjadi Banom tapi independen. Alhamdulillah sekarang menjadi Banom. Proses kaderisasi saya ikuti lengkap, mulai dari Mapaba, PKD, PKL. Begitu lulus, karena semakin tahu ternyata NU itu berjenjang kaderisasinya, sehingga di Ansor. Alhamdulillah sudah PKD, sudah PKL, dan sekarang menjadi salah satu tim instruktur kaderisasi di Ansor PW Jatim. Senes komandan pucuk ya? Komandan kadang ya pucuk, kadang tengah, kadang buka. Komandan. Singkatan itu maksudnya. Singkatannya Jatiman banget itu berarti. Setelah di PMI akhirnya lebih terjerumus ke dalam lagi. Ternyata ada yang namanya pendidikan kader penggerak NU. Awalnya saya ikut-ikutan, tapi ternyata di situ saya disadarkan bahwa ternyata NU itu thorikoh yang harus setiap yang mengaku NU harus baiat untuk menjadi santrinya Mbah Hasim. Maka dari sinilah saya memahami, oh santrinya Mbah Hasim itu harus baiat. Tidak hanya sekedar ngaku saya ini NU, mengamalkan amalia NU, memahami fungsi lembaga Banom, memahami pergerakan kebutuhan, bahkan sampai harus menjadi bagian dari letupan-letupan kecil perubahan zaman dan kebutuhan zaman. Apalagi menyongsong 1 abad menyongsong 1 abad. Kita harus memastikan terlibat dalam setiap perhelatan NU di masing-masing tingkatan, di masing-masing level, di mana kita bisa melibatkan diri. Itu yang terpenting. Jadi tadi jenengan berarti mulai semakin ngeh bahwa NU itu bukan sekedar organisasi, tapi ini adalah bentuk thorikoh ya nggih. Ketika ikut pengkaderan ya. Iya. Nah, itu tahun kapan jenengan ikut pengkaderan, di mana? Tahun 2014. Enggak lama. Jadi saya lahir kembali itu tahun 2014 lahir di NU. Karena ikut PKP NU tingkat wilayah, posisinya dilaksanakan di PCNU Jombang kalau tidak salah. Pada waktu itu. Di mana para muassis dilahirkan dan dimakamkan di Jombang. 2015 saya mengikuti jenjang selanjutnya namanya pendidikan instruktur. Ya, hanya sekedar mengikuti jenjang aja sebenarnya. Saya tidak tahu ternyata sampai hari ini tugas-tugas ke-NU-an semakin memberikan pembelajaran kenikmatan menjadi santri dan menjadi khodamnya para muassis NU, masyayikh NU itu. Masya Allah. Hingga 2016 saya tugas pertama di Blitar, tapi alhamdulillah pernah ke PCI Malaysia, mendampingi Gus Muafik, dan sekarang mendampingi Yai Amir Ma'ruf di khususnya di Sumatera Selatan. Ini udah hampir ratah ini kira-kira. Khususnya marah ini. Oke, nek era beliau merdeka masih kurang. Selalu minta dosis tinggi. Jadi yang jadi pertanyaan nih, yang agak sedikit mendalam nih, saya kira ini penting kan. Tadi sudah menjelaskan latar belakang mengapa ber-NU. Jawabannya pertama adalah thorikoh. Padahal kalau kita dengar di Lamongan itu kan dulu kan ada kejadian yang namanya Imam Syafi'i, Imam Samudra, Amrozi. Nah, kok jenengan tidak tertarik dengan beliau, kok malah tertarik dengan NU itu apa? Gimana ya intinya? Satu, kelompok mereka berpikirnya surganya Allah. Di titik ini kita ketemu. Semua orang Islam ingin masuk surganya Allah. Tapi cara masuknya ini saya tidak sepakat. Kalau golongannya Amrozi itu jalan tol patas, saya tak ikut Yai NU jalan pelan aja. Karena tapi sampai betul tol nih. Ya wallahu a'lam. Klaimnya mereka sahih. Sahih. Nah, kalau ikut golongannya Amrozi berarti saya hari ini sudah tidak bisa
ngobrol sama jenengan di channelnya Pance orang-orang gila NU ini tidak bisa menikmati empek-empek, nasi jagung, pecel, soto dan tapi kan langsung ke surga ya. Masalahnya surganya belum dibuka. Penghuninya masih banyak kan di dunia. Tapi muassis sudah nunggu di sana. Sudah nunggu di sana. Itu yang menjadi jaminan. Maka saya ikut beliau nunggu di sana biar kita sebagai santrinya ini ditata tempatnya di sana. Kita meneruskan perjuangan beliau aja. Nah, itulah mendasari kenapa ndak ikut Amrozi. Di dunianya sudah sengsara, meledakkan diri dan banyak orang mati karenanya. Mending gumpul dengan orang-orang gila yang belum gila kita gilakan, sehingga sama-sama orang gila itu enak ngobrol. Nyawantai pokoknya urip iku. Kali diunjuk ya. Apa jare pokoknya. Enak-enak melu yai ku enak lah. Enak pokoknya. Nggih, intinya jadi kalau menanggapi hal tersebut ya mungkin ada sedikit sisipan pesan untuk Nahdiyin terkait dengan rombongan-rombongan seperti itulah intinya itu kalau bahasanya lawan itu harus diapakan atau bagaimana ya. Kita sesekali harus tampak dari depan itu menjadi macannya para muassis, singanya muassis. Di kesempatan lain kita harus terlihat santun. Maka di NU kita mengenal ada ajaran tawasud, tawazun, tasamuh, iktidal, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, siapapun yang sudah memahami tentang NU, ambil posisi masing-masing. Kalau memang karakternya keras ya kita katakan yang keras. Kalau karakternya kita santun, apalagi ilmu alatnya, nafsu sorofnya kuat ya, oke kita bantu ngajinya. Kita harus menyarankan semuanya kalau bisa mondok lah, sekolah ikut pendidikan. Sehingga NU itu dilihat ada yang keras, ada yang kalem, ada yang santun, soleh solihah. Nah, jenengan ini termasuk sing di terkadang keras, terkadang lembek. Lembeknya jangan keras-keras. Tapi lebih sering keras. Nggih. Nah, karena NU berkarakter. Nggih, siap. NU didirikan bukan monoton. Didirikan oleh orang-orang biasa. Nggih. Orang-orang yang luar biasa, pemikirannya, keluasan pemikirannya melebihi batas zamannya, kedalaman spiritualnya melebihi kapasitas manusia biasa, sehingga para muassis ini menciptakan NU untuk zaman selanjutnya, bukan untuk hari ini. Kira-kira begitu itu yang menjadi pesan saya kira-kira. Mendasar. Jadi ayo bismillahirrahmanirrahim. Semuanya bermimpi diwafatkan dalam kondisi Nahdiyin. Amin. Diwafatkan dalam kondisi bertugas di NU. Amin. Diberi kesempatan untuk mengikuti baiat Nahdlatul Ulama. Amin. Dan disitulah status kesantrian kita Yeah. kita ambil. Ngendikane Mbah Hasim, sapa sing melarat ngurusi NU santriku, sapa sing santriku tak dongakno sak keluargane uripe barokah. Amin. Matine husnul khotimah. Amin. Ini menariknya di sana. Nah, impian kita kan mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah, Mas dan Pak Supri. Maka kalau sudah husnul khotimah, surga. Beliau menunggu di sana. Nah, yang jual PKPNU termasuk seragam saman ini buktinya. Kalau bisa pinnya jangan dihilangkan. Begitu PKPNU ya. Termasuk pesan saya terhadap istri, kalau nanti saya wafat duluan, tolong kafan terakhir dibungkus bendera NU, termasuk pin NU, termasuk pin PKPNU, biar nanti di akhirat tinggal saya kibarkan bendera itu, Mbah Hasim mudah untuk mengenali. Itu gendruwo NU ya. Ayo masuk surga. Kalau Banser yang sudah dipastikan masuk surga karena duluan masuknya. Ngecek lokasi. Persoalan tidak mau kembali ke dunia itu memang politiknya Banser. Kayak Nabi terus. Ya. Apalagi Banser perempuan, tukang masak di surga. Padahal belum tentu masuk surga. Begitu sudah masak
untuk para kader penggerak di sana nggak mau ke dunia lagi. Itu liciknya Banser itu di sana. Iya. Sekaligus itu tadi berarti motivasi. Nah ini yang paling mendalam bagi kami ini, motivasi ngurusi NU di lini manapun dalam kondisi apapun. Motivasi yang kalau bisa satu slogan tapi yang tospleng nih. Paling rendah level kita itu adalah memastikan hidup kita itu sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, terlibat dalam setiap perhelatan NU, kemudian wafat dalam kondisi NU. Itu level paling rendah. Naik satu level berarti memastikan keluarga kita nahdiyin semuanya. Karena ternyata banyak beristri dengan faham yang lain. Kemudian begitu lahir anaknya menjadi rebutan dan sebagainya. Itu kasihan anaknya. Naik satu level lagi, teritorial, tetangga kiri kanan atau ranting NU lah. Kalau bisa di setiap kesempatan itu bisa terlibat. Tapi tidak mungkin kita semuanya kemudian sama seperti itu. Maka NU kan keluargamu, NU kan tetangga kiri kananmu, NU kan teritorialmu, NU kan amaliamu, NU kan sosialmu, NU kan budayamu. Nah ini menarik. Kalau ngambil fikro dan harokahnya menjadi NU. Dimulai dari tangannya ber-NU, matanya ber-NU, mulutnya ber-NU, kakinya ber-NU. Itu yang namanya harokah beserta fikrohnya. Bukan hanya sekedar amalia mawon. Bukan sekedar amalia. Untuk amalia kan kebutuhan adami. Nggih, matur nuwun nggih. Semoga pesan-pesan itu bisa semakin mengobarkan api kesemangatan ke-NU-an warga Nahdien Nahdiyat khususnya di Muara ini. Ya. Kemudian ini saya pengen dengarkan, tentu jenengan mulai dari kecil itu diibaratkan sudah mengenal NU seperti orang Sumatera ini kan. Kancane ke. Nah ini sangat jauh karena baru saja tidak sedikit nih, mungkin banyak yang bahkan ada yang memiliki pemahaman begini. NU itu masih politik gitu. Kamu kok ikut-ikutan NU kan itu NU bukan politik gitu kayak gitu. Mungkin dikasih pencerahan lagi. Orang yang seperti itu biasanya jauh dari NU. Maka hanya melihat NU. Maka kesimpulannya NU itu politik. Maka di awal saya katakan orang yang melarat ngurusi NU semakin tahu kelemahan NU, semakin tahu kelemahan NU, semakin tidak bisa meninggalkan NU, semakin memahami NU, semakin tidak berani menafsirkan tentang NU. Karena kita ini hanya sekedar kader NU, bukan pendiri NU, juga bukan duriyah pendiri NU. Maka seyogjanya kita tidak usah menyimpulkan tentang NU, dan terlalu besar kita sebagai orang biasa tiba-tiba menyimpulkan NU. NU adalah gerombolan orang yang nyari makan di NU, politik, memanfaatkan NU menjadi kendaraan politik dan sebagainya. Itu orang yang jauh dari NU. Berarti kalau jauh perlu didekatkan ya? Perlu didekatkan. Kalau bisa tuh NU tuh bukan hanya melihat tapi mendekat, bahkan menyetubui ya? Iya. Kita jimai NU biar melahirkan kader-kader. Terus gimana kalau sudah kadung tidak, istri saya bukan orang NU, di NU kan dong. Oh gitu. Kalau tidak mau, cari fatayat yang lain. Dan masuk juga banyak ini. Iya, cari IPP yang lain. IPP yang lain. Di NU banyak. Buanglah sampah pada tempatnya. Iya. Ini terima kasih banyak I. Tapi yang terakhir cerita dulu ya. Kita minta cerita atau pengalaman yang kan banyak pengalaman yang menarik, tapi meminta pilihkan yang sangat menarik di NU ini. Pengalaman cerita dengan di NU ini. Pengalaman sederhana, saya kemana-mana selalu ada simbol-simbol NU. Songkok semuanya
logo NU. Kalau songkok polos bagi saya itu NU-nya kurang. Oh, niki kurang iki. Kurang. Tapi helm kula pun NU. Oh, NU. Ini sak kemarin kula mau ngatus sih. Semuanya kalau bisa dalam diri kita ini ada simbol-simbol karena kita sudah satu menunjukkan panji-panji kebesaran NU. Itu yang pertama. Akhirnya membuat satu cerita di setiap event apapun. Orang itu akan mudah mengenali. Termasuk kemarin ke Sumatera itu, orang melihat jaket saya pakai jaket Banser Soko NU. Hidup NU. Nah itu kita sudah dipertemukan dengan saudara NU ya. Terus di kesempatan lain kita lebih mudah dikenal. Itu yang pertama. Karena NU memang sebenarnya banyak dan besar ya. Banyak dan besar. Tapi di tempat-tempat yang lain terkadang juga membuat agak tidak enak. Misal tidak saya sebut daerahnya. Di mana di situ basis orang yang tidak suka NU. Tiba-tiba saking bencinya terhadap NU, saya sempat dipersekusi di terminal itu karena pakai jaket Banser itu. Disuruh melepas. Tidak enaknya dilepas di tempat umum, enaknya juga kita ditolong banyak orang di sana karena ternyata orangnya melihat bukan menolong saya tapi nolong kader NU-nya. Nah itu di antara pengalaman yang menarik. Di antaranya saya ingin termasuk kemarin daftar setelah lulus S2 mau daftar dosen. Wah ini dosen kader NU, langsung tanpa syarat. Nah itu samanya dengan di kelompok yang lain. Kalau terlihat kadernya langsung masuk. Nah kesempatan itu harus diambil. Nah, enaknya orang NU itu semakin terlihat NU-nya, semakin bahaya juga semakin mudah mendapatkan yang kita inginkan di perjalanan. Itu cerita yang ndak enak ndak usah lah. Soalnya online. Siap. Saya dididik. Siap. Tembak di tempat nanti. Terakhir ini closing di acara panci kita ini sebenarnya kami tuh pengen ngobrol suwi kali dengan tuang. Kayaknya masih sebentar ya. Tapi berhubung iya, masih sebentar sebenarnya, cuman cahaya matahari ini yang membuat kayaknya lama-lama lah nggak kuat toh. Tapi menarik, ini kita ngambil view di luar pesantren para pemirsa. Cocok. Di lokasi di mana proses kaderisasi di NU biar terlihat nyantai dan ternyata PKBNU selalu dilakukan di pesantren. Ini menariknya di Sumatera itu. Di pesantrennya juga pesantren yang menarik ya. Pesantren Nahdlatul. Pondok pesantren Nahdlatul Ulama, masya Allah. Di orang Prabu Muli dan sekitarnya Sumatera Selatan di sini ada Pondok Nahdlatul Ulama. Ada sanawiyahnya, ada aliyahnya. Semoga kantor NU beserta Universitas Nahdlatul Ulama nanti akan didirikan di tempat ini. Amin. Peradaban di An-Nahdlatul Hasaniyah muncul dari Prabu Muli, muncul dari Sumatera Selatan. Ya, terima kasih banyak Mbah Yai Mubin. Semoga perjumpaan kita ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan selalu sehat. Amin. Apa yang jenengan cita-citakan semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya lupa saya, kecuali poligami nggih. Diedit Mas ya. Nggih, siap. Poligaminya diedit. Nanti ada tema sendiri itu nanti. Kewajiban kita. Nggih. Oke. Nggih, matur nuwun ngarah iki. Terima kasih sama-sama. Bener kata nyun barokah dongane jenengan. Kanca-kanca Lubai Hulu sudah merindukan jenengan. Kalau mayoritas ya intinya pokoknya kalau siapa kita ini langsung kelingan jenengan. Ini ku intinya semoga nanti sakit rawuh meleh. Amin. Dulu dalam kondisi sawah afiat. Amin. Mungkin Pak Supri ada pesan Pak Supri? Monggo. Sudah cukup. Baiklah pemirsa, demikianlah panci kita pada pagi hari ini. Karena cuaca tidak memungkinkan, kita tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.